Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Ayo membaca. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Bacalah teks berikut dalam hati. Judulnya Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Contoh pertanyaannya: 1. Apa nama rumah adat suku Minang? 2. Di mana asal suku Minang? Nanti kalian bisa cari sendiri ya contoh yang lain. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut. Karena Bu Guru rumahnya di Semarang, Jawa Tengah, makanya Bu Guru memberikan contoh dari Jawa Tengah. Pakaian adatnya kebaya, makanan khasnya bandeng presto, dan bentuk rumah joglo. Presentasikan hasil temuanmu kepada teman dalam satu kelompok. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jumpa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungong Jumpa dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Gerakan F. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha.
ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Gerakan G. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Hitungan 2 kali 8. Gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas. Tepuk ke tengah, ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungan 4 kali 8. Gerakan I. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus. Serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Hitungan 2 kali 8. Praktikan gerakan dasar duduk dari bungung jumpa di atas. Perhatikan instruksi dan peragaan dari gurumu. Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tangram yang telah kamu buat sebelumnya. Ayo berdiskusi. Amati kembali tangram yang telah kamu buat. Diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangram tersebut. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan. Jawabannya iya. Ada satu sisi yang panjangnya berbeda. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Ya, terdapat persegi yang mempunyai sisi dan sudut yang sama besar. Bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram Freyer berikut. Contoh segi banyak beraturan yaitu persegi, segitiga sama sisi, segi 6 sama sisi. Sedangkan di sampingnya, contoh segi banyak tidak beraturan itu ada jajar genjang, layang-layang, segitiga sembarang. Ciri-ciri segi banyak beraturan itu panjang sisi dan sudutnya sama. Sekarang pengertian dari segi banyak beraturan yaitu sisi sama panjang, sudutnya sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan itu adalah panjang sisi dan sudutnya tidak sama karena tidak teratur. Presentasikan diagram yang telah kamu buat kepada teman di sebelahmu. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah. Seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Biasanya sering dah. Iya, kalau kelas kita biasanya 2 kali dalam seminggu. Jelaskan. Iya, ini ada contoh. Nanti kalian bisa mencari contoh sendiri ya, karena kalian yang tahu jawaban dari Bu Guru ini jika mendapatkan tugas dari sekolah. Karena apa? Biasanya kalau tidak ada tugas dari sekolah, kalian kan gak bekerja sama kan? Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu? Kira-kira kita mau ngapain ya? Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan. Kerjasama dengan orang tua. Sampaikanlah kepada orang tua mengenai pentingnya memahami dan menghargai keragaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu, baik keragaman sosial, budaya, maupun agama. Minta orang tuamu menulis kesimpulan diskusi pada kolom tersebut. Berarti ini tugas kalian bersama orang tua ya. Nanti bisa berdiskusi dengan orang tua. Sampai di sini pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya.